Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik sekali nih ngopi pagi ini. Ngopi dari Glick Coffee Gandok Gandola Lembang, Sunterjaya Bukit Tunggal Mountain 1330 MASL, Priangan Buhun Sigara Rutang. Sigara Rutang itu semuanya digunakan untuk membayar hutang. Oke, kita bahas soal mengundang Pak Budi Raharjo. Ini ya banyak sekali undangan kepada saya untuk menjadi pembicara, menjadi juri, menjadi konsultan, menjadi narasumber atau apapun ceritanya ya di luar kota. Banyak kan sih dari Jakarta ya, tapi ada luar kota tuh ada yang ke IKN bahkan ya, ada yang kemana lagi, pokoknya banyak lah. Nah problem saya adalah basis saya adalah Bandung. Ya kenapa di Bandung? Ya karena saya suka kota Bandung. Itu aja saya memilih tinggal di Bandung. Itu ya orang Indonesia tuh sangat kental dengan kedaerahannya ya. Maksudnya kedaerahan itu kalau dia berasal dari situ dia lebih suka tinggal dari situ. Jadi dulu saya lama di Kanada nyaris 11 tahun gitu, baliknya ke Bandung. Padahal kalau mau bisa tinggal di Kanada, bisa tinggal di California, bisa tinggal di California Amerika ya gitu ya. Atau di mana aja ya sebetulnya. Cuma saya memilih Bandung karena ya itulah ya, suasananya enak, udaranya enak, lingkungannya enak ya. Ya ini masalah preference saja ya. Gitu, karena saya besar di Bandung. Itu aja sih. Oh ya orang tua saya di Bandung, keluarga saya di Bandung, di Bandung gitu ya. Dan Bandung sebetulnya dekat kemana-mana. Tapi setelah dipikir-pikir Bandung ini jauh juga dengan kemana-mana. Bahkan ke Jakarta pun sebetulnya jauh ya. Kenapa susah mengundang saya? Karena waktu saya kesibukan saya itu banyak di Bandung. Saya kan jadi dosen di ITB, terus banyak kerjaan lain lah ya saya. Sekarang saya banyaknya work from home sih sebetulnya ya. Hanya lagi-lagi base saya kan di Bandung. Kalau ngundang keluar kota, sebetulnya kan katakanlah ke Jakarta, ada perjalanan. Jadi kalau orang ngundang itu kan dia pikirnya kalau ngundang datang aja gitu ya. Jadi kalau ngundang ada aja itu. Padahal dia nggak mikirkan, yang ngundang itu nggak mikirkan bahwa orang ini harus ada perjalanan dari kotanya ke sana. Karena dia pikir semua orang tuh sama atau semua orang itu berada di Jakarta kali ya. Sehingga nah itu dia kalau diundang ke Jakarta itu ada masalahnya begini. Satu, perjalanan ke Jakarta. Kalau acaranya pagi sekali berarti saya harus ke Jakarta sehari sebelumnya kan ya. Sehari sebelumnya udah hilang tuh, setengah hari atau satu hari sebelumnya. Ya, terus acara terus, nah setelah selesai acara apa? Kan capek tuh. Atau paksa saya nginep dulu ya, baru balik kemudian hari kemudiannya. Atau kalaupun balik malamnya gitu ya, malamnya balik sampai di Bandung udah capek banget, besoknya kebawa capeknya gitu. Jadi sebetulnya in reality pada kenyataannya mengundang saya itu untuk satu hari itu menghabiskan sebetulnya hari saya itu 3 hari. Sebelumnya, before, during, dan after gitu ya. Jadi 3 hari sebetulnya waktu yang habis untuk mengundang saya. Dan itu tidak dipikirkan oleh orang-orang. Jadi kalau saya diundang satu, ya hari berikutnya saya nggak bisa lagi jadi pembicara atau narasumber atau juri atau apapun tadi gitu ya. Gitu ya. Atau kalau diborong misalnya itu ya, misalnya di Jakarta ya mungkin hari berikutnya nggak bisa jadi 4 hari gitu ya. Yang pada prinsipnya ada sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya gitu. Dan repotnya juga sehari sebelumnya dan sesudahnya itu kan tidak masuk dari segi cost ya atau bayaran dari itu. Berarti kan itu cost bagi saya cost yang harus saya tanggung karena nanti sehari sebelum itu saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maksudnya saya itu kerjanya nggak bisa ngapa-ngapain lah ya, nggak bisa kerja lah gitu ya. Terus saya harus ada nginap ya, harus ada akomodasi, makan, transportasi segala macam dan hari berikutnya lagi. Nah biasanya kalau orang memberikan honor untuk saya menjadi narasumber apapun tadi ya mengundang saya ya satu hari itu aja. Karena permasalahan administrasinya memang demikian, harus disadari juga ya. Administrasi kan ngundang Pak Budi hari ini nggak bisa, honornya hari ini sebelumnya dan sesudahnya juga nggak bisa gitu ya. Jadi itulah ya, jadi itu pada kenyataan demikian. Itulah sebabnya saya sering nolak karena saya harus lihat hari sebelumnya sesudahnya.
Misal diundang hari Kamis ke Jakarta. Hari Jumatnya ada mahasiswa saya sidang, ya nggak bisa. Ya, jadi saya sorry, meskipun waktunya saya kosong, tidak bisa saya ke Jakarta karena mahasiswa sidang. Kalau online, nah itu kemungkinan masih bisa. Karena tadi ya hilang waktu untuk perjalanan ya, transportasi dan lain sebagainya itu hilang ya dengan adanya online. Jadi online itu sebetulnya banyak manfaatnya ya sebetulnya. Jadi lebih mudah mengundang saya secara online, meskipun itu pun jadwalnya sudah padat ya, daripada mengundang secara fisik. Jadi saya sering nolak itu undangan secara fisik ya, karena itu tadi alasan tadi itu alasan yang utamanya ya. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Kalau hitung-hitungan. Kenapa saya tinggal di Bandung ya, tadi alasannya yang tadi ya, saya memang preference. Kenapa tidak tinggal Jakarta, dan sebagai banyak kegiatan apapun ya, mau kegiatan bisnis, kegiatan aktivitas yang lain ya, membuat usaha, entertainment, main musik, main apapun ya, itu di Jakarta semua ya. Itu saya sadar betul, dan banyak orang yang sadar betul. Itulah saya lihat ada beberapa orang ya yang kemudian pindah ke, katakanlah keluar Jakarta, katakanlah ke Bali ya, misalnya ke Bali ya, dia tahu begitu dia pindah ke Bali maka pendapatan dia akan turun drastis, karena dia tidak demikian mudahnya dia akan hadir dalam acara. Misalnya dia harus ngisi acara di TV ini malam ini ya, berikutnya di acara di sini di hotel ini, berikutnya ini di stadion ini, nggak bisa karena dia kan tinggalnya di Bali. Nah, mau di Bali, mau di Bandung, mau di Jogja sama tuh sebetulnya ya. Jadi itulah sebabnya susah mengundang saya dan mengundang yang lain-lainnya. Gitu ya. Saya sebetulnya ya itu tadi ya, tidak menolak karena nggak suka, nggak mau. Siapa sih ya yang nggak butuh duit ya, itu satu hal. Tapi kan harus tahu diri juga ya. Tahu diri itu dalam arti tahu kemampuan kita, kondisi kita. Tapi kalau ini diceritakan mungkin nggak paham ya. Makanya saya buat video ini supaya paham. Berikutnya lagi adalah kalau kita menjadi narasumber atau apapun, kita kan harus menyiapkan diri ya. Dan itu butuh waktu juga. Nggak bisa cek gitu aja. Meskipun keilmuan saya cukup ya untuk kalau kita bilang ya datang aja ya. Kalau bahasa Inggrisnya wing it ya. Let's just wing it gitu ya. Let's just wing it ya. Jadi datang aja, siaplah, jreng aja gitu ya. Ya meskipun bisa gitu, tapi saya lebih suka kalau saya siap ya. I prefer to have some kind of preparation. Dan saya harus belajar dulu. Belajarnya kapan? Kalau semuanya jadi pembicara tiap hari, saya lihat tuh ada orang yang setiap hari jadi pembicara ya, bicara sana sini. Ya mungkin materinya dipersiapkan oleh anak buahnya atau apa ya mungkin ya. Tapi dia sendiri ngerti nggak ya? Nah, saya butuh waktu untuk belajar baca buku, ngelihat video, ngelihat website, nyobain, ngoprek, ngobrol dengan orang. Nah itu butuh ya, menambah keilmuan itu butuh ya, merenung ya. Nah itu juga butuh waktu, dan itu tidak masuk dalam hitungan. Suatu saat saya ketemu dengan pengemudi Gokar ya. Saya bilang ini nyebut merek aja, Gokar gitu ya. Saya bilang kenapa sih ini di Gokarnya, saya lupa di daerah mana ya, Jogja, Solo. Saya tanya kenapa kok susah banget ya dapat Gokar di sini? Karena dia bilang gini, Pak, jarak di sini kan deket-deket ya. Kalau di Solo itu kan jaraknya deket-deket. Jadi nganterin customer itu 1 kilo. Tetapi untuk ngambil customer, untuk ngambil saya misalnya yang minta orderan itu butuh 3 kilo katakan ya. Karena dia di tempat lain di ujung sana, nyemput saya terus dia jalani 1 kilo. Nah yang dibayar itu cuma proses 1 kilo itu tadi. Yang 3 kilo tadi nyemput customer kan nggak masuk dalam hitungan bayaran gitu ya. Nah itu dia ya. Jadi ya memang harus ditanggung oleh si penyedia jasanya. Ada some kind of unfairness juga di sana ya. Tapi kalau itu dibebankan kepada customer atau pelanggan, tentu saya pelanggannya nggak mau kan ya. Ya saya kalau gitu cariin mobil yang dekat gitu. Itu juga saya paham gitu. Sehingga kalau saya membebankan misalnya biaya atau apapun kepada yang mengundang, saya pun tidak masuk akal juga gitu ya. Tapi ini supaya paham aja ya, yang bagi yang mengundang saya supaya paham di belakang itu selain tadi logistik segala macam ya, cost yang harus ini kan, waktu yang ini, dan juga ada proses belajar, proses saya untuk mengembangkan mengembangkan materi itu nggak ada, biasanya tidak menjadi masuk bagian dari apapun ya, gitu.
Tapi saya tetap berterima kasih kepada siapapun yang dengan bersabar mengundang saya. Kayak you have to go through some kind of hoops, many hoops ya, to get me. Nah itu ya saya paham juga banyak orang yang harus berjuang keras dengan sabar, ngundang bolak-balik ya apa boleh buat gitu. Jadi video ini nanti saya akan buatkan tautannya. Jadi kalau ada yang mengundang saya kasih dulu tautan. Nih dia gitu ya. Ada lagi yang soal itu ya, soal materinya, materi presentasi yang biasanya saya serahkan juga sehari sebelumnya gitu ya. Atau pas hari H-nya. Sebenarnya saya itu tadi, saya mengembangkan dulu materinya ya. Mikir ini itu. Dan karena banyak yang harus dikerjakan, maka yang harus saya kerjakan yang adalah yang hari ini. Gitu ya, atau hari besok gitu. Kalau misalnya seminggu lagi enggak akan saya kerjakan hari ini. Karena ada yang hari ini yang harus dikerjakan. Gitu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, ya nggak usah ngundang saya. Gitu. Kalau if you want to get the best, you have to make some kind of jadi kalau pengen mengundang ya saya kayak gitu. Tapi saya mau bilang saya yang the best juga rada ini arogan ya. Jadi saya juga paham bahwa ya kalau nggak mau silahkan undang yang lain. Pada suatu saat ada yang marah-marah kepada saya tuh, Pak Budi sih nggak mau diundang. Jadi yang diundang ini itu yang asal ngomong segala macam. Ya jangan salahkan saya kan ya. Dan dulu saya merasa bersalah waktu kayak gitu dulu. Terus lama kelamaan saya juga sadar bahwa ya saya tidak harus menanggung beban seluruh dunia gitu ya. You don't have to put the weights ya, itu ya beban itu tidak harus memanggul beban itu. Karena harus kita panggul bersama-sama. Ya kalau memang saya tidak hadir kemudian narasumber yang lain ngaco ya apa boleh buat ya. Itu adalah risiko yang harus kita terima bagi semua. Gitu. Itu jadi aduh Pak, materi. Oh iya CV juga. CV saya juga sudah berhenti memperbaiki perlu CV. Gak tahu saya CV terakhir saya kasih itu juga udah berapa? 20 halaman. Karena saking seringnya saya diundang jadi narasumber gitu ya. Narasumber pun kan tadi ya saya tuh paling benci kalau disebut narasumber yang hanya soal ngomong aja, karena saya harus punya bobot, punya kualitas. Ini tadi yang saya isi dengan cara belajar ini ya. Jadi saya tuh bukan hanya ngomong ya. Soal keilmuan memang harus mendasar, harus benar. Jadi ya sorry to say pada banyak orang yang hanya ngasal ya. Memang banyak ya yang ngasal. Saya tahu gitu yang keilmuannya nggak ada tapi ngomong di mana-mana ya selama masih dalam jalur yang benar saya biarkan aja gitu. Ya. Saya juga tidak ingin mengambil spotlight bagi orang-orang dan tidak penting. Bagi mungkin orang yang seusia saya spotlight tidak penting lagi gitu ya. I don't need to be famous. Oh saya itu wah ini video terpisahan ya. Saya senang sebetulnya tidak menjadi terkenal gitu. Kenapa? Karena saya bisa menjadi diri saya sendiri. Ini ya kapan ya berapa waktu yang lalu ya. Saya di acara seminar atau apa itu kebetulan crowdnya itu memang anak-anak yang muda atau jurusan lain atau apapun yang nggak kenal saya. Jadi saya dengan tenang bisa buat materi presentasi, saya bisa tenang ngambil makan, saya bisa tenang sholat dulu segala macam tanpa diganggu. Jadi I can be myself gitu ya. Jadi enggak, karena ya itu kadang-kadang distraction juga ya, ada orang dan harus dilayani dengan sabar. Oh Pak Budi nanya, Pak Budi foto, Pak Budi untung aja nggak ada yang minta tanda tangan. Kalau ada aduh nggak mau juga saya tanda tangan ya. Saya tidak populer ya. I don't want to be popular also. Itu ya ini. Aduh kopi saya udah dingin. Segitu dulu ya. Jadi ini adalah judulnya adalah mengundang Pak Budi habis 3 hari. Apa sih judulnya? Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Ngopi dulu nih. Asik, udah mau agak dingin ya karena banyakan ngomong. Sehat ya.